Stefanus dipenuhi Roh Kudus. Saya sedang membuat menara kartun nih. Yah, gagal. Aduh, susah banget. Udah mau nyerah aja deh. Ternyata susah. Ya, gagal lagi. Aduh, padahal udah coba berkali-kali. Tapi gagal lagi. Padahal aku lihat di YouTube orang-orang bisa kok membuat menara seperti ini. Bahkan sampai tinggi banget. Coba nih aku lihat lagi. Sepertinya mereka juga awalnya pernah gagal ya. Tapi mereka menikmati terus dan mencoba sehingga mereka bisa berhasil. Ternyata harus semangat dan perlu ketekunan untuk membuat menara kartu seperti ini. Oke deh, nanti aku bakal coba lagi. Udah ada anak-anak ternyata di sini ya. Ya ampun, Lause sampai nggak lihat. Gara-gara Lause terlalu sibuk membuat menara kartu ini. Halo Sweety Kids, halo Cornerstone Kids, dan semua anak dimanapun kalian berada. Wah, Lause Siane semangat sekali untuk menceritakan firman Tuhan hari ini. Kalian juga masih semangat kan? Dan tekun untuk ikut ibadah. Gimana? Sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Wow, sudah siap semua ya. Kalau gitu, yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan lewat pujian There is Power in the Blood. Anak-anak, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan kesehatan sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami. Tuhan tolong kami untuk duduk diam, mendengar, mengerti, dan terlebih mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Setelah hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus, para murid semakin berani untuk memberitakan firman Tuhan. Begitu pula Petrus dan para murid yang lain. Mereka terus memberitakan Injil dan semakin banyak orang yang menjadi pengikut Yesus. Para rasul sangat sibuk. Mereka memberitakan Injil, mengajar, mengembalakan gereja yang sedang bertumbuh itu. Tapi kemudian datang keluhan dari sebagian janda yang ada di gereja itu. Janda-janda ini mengeluh karena mereka membutuhkan makanan dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu, apa yang dilakukan oleh para rasul untuk mengatasi hal ini? Sedangkan tugas mereka sudah sibuk. Bagaimana ini? Ternyata mereka memilih 7 orang saleh yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan siap melayani Allah. Lalu 7 orang ini disebut diaken atau pelayan Allah. Para rasul meletakkan tangan mereka dan berdoa agar Allah memberikan 7 orang ini kuasa untuk dapat melayani Tuhan. Salah satu diaken tersebut bernama Stefanus. Stefanus adalah orang yang sangat mengasihi Yesus. Roh Kudus memberinya kuasa untuk memberitakan Injil, memperhatikan orang-orang miskin, dan juga melakukan mujizat penyembuhan. Ya, dia menyembuhkan orang-orang sakit. Stefanus selalu siap dan penuh sukacita untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus dan menolong orang-orang di sekitarnya. Hidupnya bagaikan lampu yang bersinar terang. Hidupnya bersinar bagi Allah, dan setiap orang dapat melihat terangnya. Sekalipun demikian, ada sebagian orang yang tidak menyukai Stefanus. Mereka berusaha mencelakakan Stefanus. Mereka bahkan menyebarkan kabar bohong tentang dia, sehingga banyak orang membenci Stefanus. Suatu hari, para pemimpin Yahudi dan ahli Taurat menangkap dan menyeret Stefanus ke hadapan Mahkamah Agama. Mereka berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Kami mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah itu menatap Stefanus. Lalu mereka semua melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Anak-anak, apa yang dilakukan oleh Stefanus? Apakah dia berpaling kepada Mahkamah Agama itu dan berjanji tidak lagi memberitakan Injil? Apakah dia kehilangan keberanian dan menyangkal Yesus? Apakah dia tidak mau lagi percaya kepada Yesus? Tidak, anak-anak. Sebaliknya, karena kuasa Roh Kudus, Stefanus menyatakan kebenaran dengan penuh keberanian. Dia bersaksi di hadapan Mahkamah Agama dengan menceritakan bagaimana Allah menyatakan dirinya dan menggenapi janjinya. Dia mengawali kesaksiannya dengan menceritakan kisah Abraham dan saat Allah memilih orang-orang Yahudi untuk menjadi umat pilihannya. Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir untuk memasuki tanah perjanjian. Namun, sekalipun Allah melakukan berbagai kebajikan bagi umatnya, mereka tetap tidak mempercayai dan menaati Allah sebagaimana mestinya. Mereka menerima hukum Taurat, namun mereka tidak mentaatinya. Mereka justru menyembah berbagai berhala dan bahkan membunuh para nabi utusan Allah. Kamu sama seperti nenek moyangmu. Kamu tidak menyambut anak Allah ketika ia diutus ke dunia. Kamu bahkan membunuh dia dengan cara menyalibkannya di atas kayu salib. Ketika anggota Mahkamah Agama mendengar semua perkataan Stefanus, mereka sangat-sangat marah. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus tidak merasa takut. Dia menatap ke langit dan terjadilah hal yang menakjubkan. Langit terbuka. Dia melihat Kristus yang telah bangkit itu. Sementara orang-orang itu memandang kepada Stefanus, Stefanus berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka
aku melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Anak-anak mendengar perkataan Stefanus, orang-orang itu menjadi sangat marah. Mereka berteriak-teriak, mereka menutup telinga, kemudian mereka menyeret dia keluar kota. Lalu mereka melempari Stefanus dengan batu. Batu demi batu dilemparkan kepada Stefanus. Batu itu mengenai kepalanya, mengenai badannya. Pasti Stefanus sangat kesakitan. Tapi apakah Stefanus marah? Ataukah dia berjanji tidak akan memberitakan Injil dan memohon kepada orang-orang itu agar tidak melempari batu lagi? Tidak, anak-anak. Malah sebaliknya, Stefanus berdoa, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. dan sambil berlutut, dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Setelah itu, meninggallah Stefanus dengan penuh kemenangan. Kematian Stefanus membuat penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Tuhan di Yerusalem. Banyak dari mereka terpaksa lari keluar kota sehingga orang yang percaya Tuhan pun tersebar ke seluruh negeri. Dan ternyata Allah memakai momen ini sebagai sarana untuk memberitakan Injil kepada berbagai bangsa. Wah, luar biasa sekali kan anak-anak? Wah, anak-anak, suara apa ini? Ternyata sekarang waktunya quiz time. Pertanyaannya, siapa nama orang yang sebelum meninggal mengatakan dua hal ini? Tuhan, terimalah nyawaku dan jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Ayo, langsung kasih waktu untuk menjawab ya. Siapa coba? Yesus atau Stefanus? Siapa coba? Siapa? Iya, dua-duanya benar. Kalimat yang dikatakan Stefanus saat dia dilempari batu sama seperti apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. Karena Stefanus dipenuhi Roh Kudus, maka hidupnya serupa dengan Yesus. Stefanus memancarkan terang Kristus bahkan sampai dia mati. Anak-anak, orang yang mati bagi Tuhan disebut martir. Stefanus adalah martir yang pertama. Anak-anak, saat ini pun orang-orang yang percaya Tuhan Yesus bersaksi di seluruh dunia. Banyak dari mereka yang harus menghadapi bahaya, penganiayaan karena iman mereka kepada Tuhan. Sama seperti Stefanus, mereka juga mungkin dibenci karena memberitakan Injil. Namun, sama seperti Stefanus, mereka tidak takut. Mereka tidak takut memberikan kesaksian tentang iman mereka. Mereka mengajarkan firman Allah. Mereka memberitahu orang-orang tentang Sang Juru Selamat sejati yang mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Mereka tidak peduli terhadap tantangan dan bahaya yang harus dihadapi. Mereka melakukan perintah yang diberikan Yesus untuk menyebarkan berita Injil dengan penuh keberanian dan juga ketekunan. Karena mereka percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan mereka kuasa dan menyertai mereka. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga sama seperti Stefanus yang bersemangat tekun memberitakan Injil sampai akhir? Apa kesulitan yang kalian biasa hadapi ketika memberitakan Injil? Apakah kesulitannya kalian tidak berani untuk memberitakan Injil? Atau mungkin kalian bingung harus berkata apa ya ketika memberitakan Injil? Atau mungkin kalian merasa umur kalian masih kecil sehingga tidak dianggap ketika menceritakan Injil. Anak-anak, ingat, waktu kita percaya kepada Yesus, Dia memberikan kita Roh Kudus yang memampukan kita untuk melayaninya dan hidup serupa dengan Dia. Sehingga hidup kita seperti lampu ini.
Lihat, waktu lampu ini belum dialiri listrik, apakah lampu ini bisa menghasilkan terang? Tidak bisa kan? Sama seperti hidup kita. Waktu kita belum percaya dan menerima Tuhan Yesus, hidup kita juga tidak bisa memancarkan terang. Tapi coba kita lihat, ketika lampu ini terhubung dengan listrik. Wah, sekarang lampu ini bisa menyala dan menghasilkan terang. Seperti hidup kita, pada saat kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam diri kita. Maka kita menjadi terang dan memancarkan terang Kristus. Maukah kalian setia sampai akhir memancarkan terang Kristus? Creep, creep, creep in the dark, fear comes to blow out all your lights. Doesn't want you telling everybody that Jesus rules all right. Let your light shine, whoa. Let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through you. Giant fears are really small when all you see is God. Don't be afraid to stand up tall and give a great big shout. Let your light shine, whoa. Let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through. 'Cause I'm not scared. I'm gonna let my light shine. And you're not scared. 'Cause you're gonna let your light shine. We're not scared. We're gonna let our light shine. 'Cause Jesus is Lord. And He's gonna let His light shine. You ready? You see it? Let your light shine. Whoa. Let your light shine. Whoa. Let your light shine and let Let your light shine. Whoa. Let your light shine. Whoa. Let your light shine and let Jesus shine through you. Anak-anak, kita baca ayat hafalan minggu ini ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Satu kali lagi ya, kita mau sama-sama pakai gerakan. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk teladan dari Stefanus yang menjadi saksi Tuhan dan menjadi terang di antara orang-orang di sekitarnya. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami untuk bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Berikanlah kami ketekunan dan keberanian untuk terus memberitakan Injil Tuhan, menjadi saksi bagi banyak orang, sehingga banyak orang boleh dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo anak-anak, kita semakin berani dan tekun bersaksi buat Tuhan. Sampai jumpa semuanya, Tuhan Yesus memberkati.